Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Destria Kurnianti selaku dosen pengampu mata kuliah bisnis internasional. Perkenalkan, nama saya Dama Calalardianata. Pada presentasi kali ini saya akan membahas Project A dengan judul Ekspedisi Rasa Lombok, Analisis Kelayakan Zona Food ke Malaysia. Saya memilih Zuna Food itu karena produknya itu memiliki karakter yang sangat Indonesia dengan karakteristik yang kuat, terutama dari sisi rempah-rempah, cita rasa pedas, hasil laut, dan identitas kuliner dari Lombok itu sendiri. Selanjutnya, saya memperkenalkan Zuna Food sebagai objek analisis saya. Zuna Food itu merupakan brand kuliner lokal yang berada di bawah PT Zuna Group Indonesia, yang lokasinya sendiri itu ada di Lombok Timur, di Nusa Tenggara Barat. Zuna Food juga udah berdiri dari tahun 2020, sehingga sudah memenuhi syarat-syarat sebagai UMKM atau brand lokal yang berdiri lebih dari 2 tahun. Untuk produk dari Zuna Food berfokus pada makanan kemasan khas Lombok, terutama sambalnya, ada abon juga, ada terasi. Jadi secara garis besar itu perkembangan Zuna Food dimulai dari produk makanan kemasan berbasis cita rasa lokal, lalu berkembang menjadi produk yang dipasarkan secara domestik. Di sini saya memilih Zona Food itu karena dia itu memiliki potensi untuk melakukan ekspansi, tetapi berdasarkan ketentuan dari ekspansi itu, statusnya juga belum pernah masuk ke pasar luar negeri. Hmm. Untuk produk Zona Food itu secara umum terbagi jadi 3 kategori besar. Yang pertama itu ada sambal, terus ada abon dan bumbu, terus ada juga produk-produk pendukung kayak terasi dan juga sangrai. Nah, untuk sambal sendiri, Zuna Food juga memiliki banyak varian rasa. Contohnya seperti sambal goro pedas, pedas manis. Terus ada sambal banteng ngangak, ada sambal ikan bajo, sambal ikan pari, sambal ikan teri, dan juga banyak varian lainnya. Untuk katalog abon sendiri, Zuna Food memiliki abon ikan tuna, abon ikan cakalang, abon ayam, dan abon sapi. Di sini kita lihat dari keunggulan dari Zuna Food itu, produknya itu mempunyai clean label, yaitu diklaim tanpa pengawet dan juga MSJ. Selain itu, produk ini punya daya tahan yang cukup kuat, kurang lebih sekitar 12 bulan karena kemasannya itu divakum. Lalu selain itu juga Zuna Food itu udah memiliki legalitas, contohnya kayak PIRT dan juga sertifikat halal Indonesia. Untuk sertifikasi halal itu penting sekali karena nanti di pasar Malaysia itu kan agamanya mayoritasnya Islam. Jadi untuk ketentuan halal dari suatu produk itu sangat diperlukan. Di sini saya memilih Malaysia juga karena ada beberapa faktor. Pertama, yaitu ada kedekatan budaya kultural antara Indonesia dan Malaysia. Masyarakat Malaysia itu familiar dengan makanan yang pedas, sambal, bumbu rempah, dan juga produk berbasis ikan. Jadi produk dari Zuna Food ini tidak terlalu asing bagi lidah konsumen dari Malaysia itu sendiri. Lalu yang ketiga itu ada Malaysia adalah pasar yang besar, yang mayoritasnya Islam. Jadi untuk status kehalalannya itu perlu ditegaskan. Nah, karena mayoritas Islam jadi harus ada sertifikasi halal. Karena ini bisa jadi peluang yang besar agar produk Zuna Food itu bisa diterima di Malaysia itu sendiri. Lalu yang ketiga, Malaysia itu punya daya beli yang cukup tinggi. Untuk PDB per kapitanya itu kurang lebih sampai 13.315 dolar.
untuk kategori upper sampai middle income. Nah, untuk penghasilan Malaysia ini terbesar dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya. Lalu yang keempat ada diaspora terbesar, yaitu bisa menjadi titik kumpul sebanyak 2,54 juta WNI yang siap menjadi early adopters. Nah, jadi ini bisa jadi target awal bagi Zuna Food sendiri di Malaysia, karena di sana banyak orang Indonesia yang dimana bisa jadi acuan awal buat produk itu disebarluaskan di sana. Untuk selanjutnya ada navigasi pastel. Yang pertama itu dari hasil analisis, yaitu dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, terus ada environment atau lingkungan, dan terakhir ada legal atau hukum. Nah, untuk dari segi sosial, Malaysia itu sangat mendukung ekspansi Zuna Food. Secara sosial, Malaysia dekat dengan Indonesia dari sisi budaya, makan. Secara ekonomi, Malaysia memiliki daya beli yang cukup kuat dan pasar makanan halal yang berkembang. Namun, dari segi aspek legal, menjadi tantangan utama. Produk makanan impor harus memenuhi regulasi pangan di negara tujuannya, yaitu di negara Malaysia. Contohnya seperti sertifikasi halal, standar label, serta persyaratan keamanan pangan. Jadi meskipun peluangnya menarik, Zuna Food tidak bisa langsung masuk pasar Malaysia tanpa persiapan dan regulasi yang matang. Nah, untuk selanjutnya itu ada pasar halal dan rindu kampung halaman. Bisa dilihat pasar Malaysia itu sangat besar ya. Jadi peluang karena Zuna Food memiliki sertifikasi halal Indonesia. Namun buat masuk ke Malaysia, Zuna Food perlu juga memastikan bahwa sertifikat halal yang berlaku di negara Malaysia itu dapat diterima dan juga disesuaikan dengan standar JAKIM. Jadi JAKIM itu kayak standar Islam di Malaysia. Terus juga ada sekitar 2,54 juta WNI yang tinggal di Malaysia, yaitu menjadi diaspora Indonesia buat menjadi pasar awal yang sangat strategis. Mereka cenderung mencari makanan yang mengingatkan mereka atas kampung halamannya, yaitu Indonesia itu sendiri. Nah, contohnya kan yang bisa dicari sama mereka itu ada sambal, ada abon, ada terasi. Jadi sebelum menyasar pasar Malaysia secara luas, jadi Zuna Food itu mungkin buat pijakan awalnya bisa mengincar target pasar buat masyarakat Indonesia itu sendiri. Buat valuasi pasar makanan halal Malaysia juga mencapai 50,66 miliar dolar per 2024. Ini juga bakal diperkirakan proyeksi pertumbuhannya itu konsisten sampai tahun 2031. Nah, buat selanjutnya ada infrastruktur ekspedisi, tarif preferensial, dan tol digital. Nah, dari sisi politik dan perdagangan, Indonesia dan Malaysia itu berada dalam kawasan ASEAN yang melalui skema perdagangan seperti ASEAN Trade in Goods Agreement. Beberapa produk antar negara ASEAN dapat memperoleh tarif preferensial yang bisa menjadi peluang karena biaya masuk produk Indonesia ke Malaysia bisa lebih kompetitif. Lalu bisa dilihat juga dari segi teknologinya itu Malaysia memiliki ekosistem digital dan e-commerce yang sangat kuat. Platform seperti Shopee Malaysia, Lazada Malaysia, dan TikTok Shop dapat menjadi sarana promosi dan uji pasar di Malaysia itu sendiri. Namun untuk produk makanan, e-commerce tetap harus mengikuti aturan dan regulasi impor. Jadi untuk Zuna Food harus mematuhi regulasi impor ke Malaysia itu sendiri, label, dan juga keamanan dari pangan. Jadi teknologi membantu promosi, tetapi regulasi tetap tidak bisa dilewati dan harus dipatuhi.
Untuk selanjutnya ada standar ketat yang wajib dipatuhi oleh Zona Food. Yang pertama itu produk makanan harus memenuhi persyaratan dari Otoritas Kesehatan Malaysia. Kedua, perlu halal, perlu memperhatikan standar dari JAKIM. Sertifikat halal Indonesia merupakan modal awal, tetapi belum tentu otomatis diterima tanpa proses pengakuan atau kerjasama dengan importir lokal. Lalu yang terakhir ada label produk harus disesuaikan. Produk tidak bisa hanya menggunakan label dari Indonesia, tapi perlu mencantumkan informasi dalam bahasa Melayu. Karena kan produknya bakal diimpor ke Malaysia, jadi harus pakai bahasa Melayu atau bahasa nasional di sana. Atau Inggris juga bisa. Termasuk komposisi berat bersih, tanggal kadaluarsa, produsen, importir, dan informasi keamanan pangan. Nah, buat selanjutnya itu buat ukuran pasarnya itu lumayan besar, kurang lebih sampai 80,57 miliar dolar. Itu perkiraan pada tahun 2029. Jadi ini tuh sebagai proyeksi perkembangan dan ini menunjukkan peluang bagi produk makanan olahan seperti Zona Food. Jadi ada beberapa tren juga yang mendukung. Pertama, gaya hidup masyarakat urban semakin membutuhkan makanan praktis atau siap saji. Produk seperti sambal kemasan dan abon sangat cocok dengan kebutuhan ini karena mudah dikonsumsi dan tidak perlu proses memasak yang panjang. Lalu makanan pedas memiliki tempat kuat di Malaysia. Sambal sudah menjadi bagian dari budaya makan di masyarakat Malaysia itu sendiri. Konsumen mulai tertarik pada produk autentik dan memiliki cerita asal daerah. Dalam hal ini juga, jadi Zona Food itu bisa menawarkan narasi cita rasa asli Lombok. Jadi bukan hanya sekedar sambal biasa, tapi Zona Food juga bisa sambil menjual narasinya. Untuk selanjutnya ada pemetaan kompetitor. Nah, di sini bisa dilihat kompetitor Zona Food bisa dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama itu ada sambal lokal Malaysia seperti sambal belacan, terus ada sambal ikan bilis. Produk lokal itu juga sangat kuat ya di Malaysia itu sendiri karena udah dikenal dan harganya kompetitif. Selain itu juga ada merek besar lokal, ada sambal Indomie, ada sambal ABC, sambal Adabi, dan cap ibu. Selanjutnya ada saus internasional dari Tabasco dan juga Sriracha. Dari kedua merek itu aja, merek besar lokal dan juga saus internasional, mereka itu produksinya udah skala besar, itu udah skala pabrik. Tetapi untuk Zona Food itu menawarkan cita rasa khas Lombok dengan metode pengolahan clean label. Tapi tantangannya itu produksinya juga nggak bisa langsung partai besar karena buat skalanya sendiri itu masih bisa terbilang UMKM dan masih kecil produksinya. Selanjutnya ada target pasar utamanya. Bisa dilihat ada yang pertama itu ada diaspora dari Indonesia sendiri yang tinggal di Malaysia. Karena sudah familiar dengan cita rasa sambal Indonesia, mereka bisa jadi target utama. Dan biasanya itu mereka juga memiliki rasa rindu terhadap makanan yang ada di kampung halamannya. Mungkin target keduanya itu bisa urban Malaysia itu sendiri. Segmen yang aktif di media sosial, suka mencoba produk baru dan responsif terhadap konten makanan yang unik. Produk seperti sambal khas Lombok bisa dipromosikan lewat TikTok, IG, food review, atau konten resep sederhana. Selanjutnya ada analisis entry mode. Buat 3 pilihan strategi masuk pasarnya itu ekspor nggak langsung, e-commerce cross border, sama juga titip jual melalui retail atau toko fisik yang ada di Asia. Jadi kita bisa ekspor tidak langsung melalui distributor halal menjadi pilihan paling realistis karena resikonya itu lebih rendah.
Distributor lokal juga bisa membantu urusan regulasi, label, izin impor, dan juga untuk pendistribusiannya. Untuk e-commerce cross-border juga menarik karena kontrol brand lebih tinggi dan bisa digunakan untuk uji pasar. Namun, untuk makanan tetap ada tantangan seperti regulasi impor dan pengiriman lintas negara. Sementara itu, titip jual di toko fisik Asia atau toko halal bisa menjadi strategi pelengkap. Kekurangannya itu ya pasti buat skala distribusinya itu nggak bisa terlalu besar dan juga lebih terbatas tergantung pada jaringan toko tersebut. Buat selanjutnya ada peta jalur pendaratan bertahap. Buat tahap 0 sampai 12 bulan itu bisa memilih kemitraan importir berbasis B2B atau business to business dari Halal Food Malaysia itu sendiri. Fokus pada pemenuhan legalitas dan suplai massal awal ke pasar lokal. Buat tahap keduanya antara tahun pertama sampai tahun kedua, ekspansi di ekosistem digital, meluncurkan lapak resmi cross border di Shopee Malaysia dan juga TikTok Shop untuk membangun database pelanggan B2C secara mandiri. Selanjutnya tahap 3 lebih dari 24 bulan atau lebih dari 2 tahun bisa mulai memasuki rak-rak di supermarket halal berskala besar, giant, medium. Nah, itu juga bisa dilakukan kalau misalnya udah sukses membangun brand dan awareness itu sendiri. Buat strategi harga dan distribusi juga, Zuna Food di Indonesia berada di kisaran sekitar Rp35.000. Jika dikonversikan ke ringgit Malaysia itu harganya itu bisa masuk kisaran menengah. Jadi Zuna Food nggak perlu bersaing sebagai produk termurah, tetapi sebagai produk yang punya nilai autentik dan juga khas. Jadi bisa dari 35.000, 40.000 atau juga 70.000 yang mana itu setara dengan 12 sampai 20 ringgit. Buat produk massal lokal itu 5 sampai 8 ringgit. Buat bumbu impor mewah itu kurang lebih di atas 25 ringgit. Jadi posisi Zuna Food itu ada di tengah-tengah. Gak terlalu mahal juga gak terlalu murah. Nah, ini buat alur distribusinya udah tadi B2B. Terus toko makanan Asia baru langsung penjualan e-commerce cross border. Selanjutnya buat resiko dan mitigasinya. Buat yang pertama itu ancaman benturan regulasi dari Jakim itu sendiri. Solusinya itu Zuna Food perlu ada kerjasama dengan distributor yang paham proses sertifikasi dan regulasi halal di Malaysia. Lalu yang kedua ada penurunan mutu saat pengiriman. Jadi buat mengatasinya itu kan buat jalur distribusinya sendiri nanti itu bakal lewat laut. Jadi Zuna Food itu perlu memastikan bahwa kemasannya itu kuat, tahan bocor, dan produk dikirim dengan sisa masa simpan yang cukup panjang. Lalu buat resiko ketiga ada fluktuasi kurs antara Malaysian Ringgit dan juga Indonesia Rupiah. Jadi antara Ringgit Malaysia dan juga Rupiah. Itu perlu diperhatikan karena dimitigasi dengan penetapan harga yang fleksibel dan perhitungan margin yang aman. Itu bisa mempengaruhi juga masyarakat mau beli atau enggak. Kalau misalnya pertukaran kursnya lebih tinggi, otomatis di ringgit lebih mahal. Jadi masyarakat mungkin bakal menurunkan daya belinya. Lalu yang keempat itu ada gegar budaya rasa atau terlalu pedas. Perbedaan selera itu bisa dilihat. Sambal Lombok bisa jadi dianggap terlalu pedas oleh sebagian konsumen Malaysia. Maka yang perlu dilakukan adalah uji rasa kecil atau tes pace. Jadi dilakukan sebelum ekspansi besar. Jadi tujuannya itu untuk mencari orang buat uji coba dulu. Cocok nggak sih di lidah rata-rata orang Malaysia. Selanjutnya ada gap analisis. Yang pertama itu amunisi yang tersedia antara lain sertifikat halal Indonesia, izin edar PIRT, dan juga umur simpan produk yang cukup panjang sekitar 12 bulan. Ini menjadi modal awal yang kuat buat melakukan ekspansi. Namun masih ada beberapa gap penting yang perlu Zuna Food siapkan di desain kemasan ekspor dengan label bahasa Melayu atau Inggris, perlu legislasi dan pemenuhan standar Malaysia termasuk FOSIM dan juga pengakuan halal dari Jakim. Yang paling penting perlu ada
Jakim dan juga Fosim, karena ini buat regulasi di Malaysia itu sendiri. Kesimpulannya itu pasarnya itu cukup layak dengan syarat yang pertama, Malaysia itu punya pasar halal yang besar, budaya makan yang dekat dengan Indonesia, diaspora Indonesia yang besar, serta peluang untuk produk sambal dan makanan praktis. Junafood juga memiliki produk yang unik karena mengangkat cita rasa dari Lombok itu sendiri. Namun ekspansi ini belum bisa langsung dilakukan tanpa persiapan. Syarat utamanya adalah validasi status belum ekspor, penyesuaian legalitas, label sertifikasi halal, dan kemitraan buat distribusi nanti di Malaysia. Eh, Nah, jadi buat Zona Food ini mungkin bisa dilakukan secara bertahap, mulai dari validasi internal, penguatan legalitas, uji pasar kecil, lalu kerjasama dengan distributor halal. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.